Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi selamat malam wabarakatuh. teman-teman. Oke, jadi di Zoom meeting kali ini kita akan berdiskusi atau membahas mengenai materi penelitian ex post facto yang meliputi metodologi, karakteristik, dan implementasi. Nah, untuk anggota pada malam hari ini ada saya sendiri, Alin Aisyah Wulandari dengan NIM 11. Kemudian ada Tri Puspita dengan NIM 25. Selanjutnya ada Fahrudin Aziz dengan NIM 27. Dan terakhir ada Mas Susanto yang sedang berhalangan hadir pada Zoom meeting kali ini. Nah, baik, mungkin nanti untuk pembahasannya nanti akan dijelaskan tiap per orang. Nah, nanti apabila teman-teman ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja ya. Oke, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nurfi. Silakan Mbak Nurfi. Baik, terima kasih Mbak Alin atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga karakteristik dari penelitian ex post facto. Dari pengertiannya dulu, penelitian ex post facto itu merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang telah terjadi, yang sering disebut juga sebagai penelitian setelah fakta, berdasar dari pengamatan yang sudah terjadi. Nah, untuk penelitian ex post facto ini, itu merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, yang kemudian akan merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Nah, istilah dari ex post facto sendiri itu diambil dari bahasa Latin yang berarti sesudah fakta. Nah, ini menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian yang empiris dan juga sistematis, di mana penelitiannya itu tidak bisa mengendalikan variabel bebas secara langsung. Kemudian untuk karakteristik dari penelitian ex post facto ini, yang pertama tidak ada manipulasi data, kemudian eh, tidak ada manipulasi data atau variabel. Dimaksudkan variabel bebasnya itu tadi, ya, tidak bisa melakukan intervensi. Ya, merupakan data yang pure atau data yang apa adanya. Kemudian tidak ada perlakuan khusus. Di sini tidak ada perlakuan khusus itu maksudnya tidak ada kontrol langsung. Jadi eh, tidak ada suatu kelompok kontrol eksperimental. Jadi kondisinya itu alami atau natural. Jadi tidak ada yang diperlakukan secara khusus. Kemudian ini bersifat retrospektif, yaitu uh, yang yang telah terjadi, kemudian menggunakan data yang sudah tersedia, dan juga menggunakan kelompok yang sudah terbentuk. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Berikut itu adalah langkah-langkah dalam penelitian ex post facto. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang ada di penelitian kita. Jadi di sini kita menentukan fokus penelitiannya, kemudian merumuskan masalah, dan juga membuat batasan penelitian. Yang kedua yaitu menentukan variabel. Variabel di sini ada variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel kontrol. Kemudian yang ketiga itu melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data di sini itu ada seperti dokumentasi, survei, wawancara, dan juga observasi. Kemudian ada analisis data, dan setelah dilakukan analisis data, dilakukan penarikan kesimpulan.
Kemudian desain penelitian. Nah, dalam penelitian ex post facto ini ada 3. Yang pertama itu ada desain korelasional, di mana ini menguji hubungan statistik antara dua variabel atau lebih. Jadi di korelasional ini mencari hubungan antar variabel, selain itu juga mengukur kekuatan hubungan dan juga menentukan arah hubungan dari penelitian ini. Kemudian yang kedua ada desain kausal komparatif yang membandingkan dua atau lebih kelompok yang sudah ada berdasarkan satu atau lebih variabel tertentu. Selain itu, setelah ini kita melakukan pembandingan antar kelompok dan juga mencari perbedaannya dan menganalisis sebab akibatnya. Kemudian yang ketiga ada desain longitudinal, di mana ini menganalisis perubahan atau perkembangan suatu variabel dari waktu ke waktu dan data lalu. Jadi pengamatannya itu dilakukan berkala, studinya jangka panjang. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, apakah dari teman-teman ada yang mau menambahkan, menanggapi, atau bertanya? Mungkin saya Mbak izin bertanya pada bagian langkah-langkah penelitian. Nah, itu kan tadi ada ini penentuan variabel. Nah, itu untuk penentuan variabelnya itu kita gimana ya? Apakah ada mungkin aturan khusus atau apa gitu? Mungkin seperti itu dulu. Ya, jadi untuk penentuan variabel pada penelitian ex post facto itu umumnya dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama itu menentukan terlebih dahulu masalah dan juga tujuan penelitian. Nah, langkah ini itu untuk merumuskan masalah penelitian agar jelas, jadi kita dapat menentukan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi variabel terikat. Karena ini adalah penelitian ex post facto, biasanya peneliti itu memulai dari dampak atau hasil yang ingin dianalisis. Kemudian setelah itu kita menelusuri faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi variabel bebas. Itu menganalisis kemungkinan faktor-faktor berdasarkan teori, literatur, dan juga temuan yang sebelumnya. Setelah itu, yang keempat kita menggunakan dasar teori dan juga studi sebelumnya. Penentuan variabel bebas itu tidak boleh asal-asalan, jadi kita harus menggunakan landasan teori dan juga hasil penelitian sebelumnya. Kemudian yang kelima, kita melakukan klasifikasi variabel. Dalam penelitian ex post facto, ada 3 jenis biasanya. Ada variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel kontrol. Kemudian yang terakhir tuh menentukan cara pengukuran. Nah, setelah menentukan variabel, kita juga harus menentukan bagaimana masing-masing variabel itu akan diukur. Misalnya bisa menggunakan kuesioner, dokumentasi, dan skala Likert atau nilai rapor dan lain-lain. Seperti itu, Mas. Apakah menjawab? Oke, Mbak sudah menjawab Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan penelitian ex post facto. Nah, yang pertama untuk kelebihannya yaitu ada efisiensi. Yang dimaksud efisiensi di sini yaitu hemat waktu dan biaya data yang sudah tersedia. Nah, bisa disebut efisiensi yaitu karena menggunakan data yang sudah ada atau kejadian yang telah terjadi, sehingga penelitian ex post facto ini cenderung lebih hemat waktu, biaya dibandingkan dengan eksperimen lainnya. Kemudian yang kedua ada aplikasi luas, cocok untuk berbagai bidang dan masalah. Nah, penelitian ex post facto ini bisa dilakukan pada populasi yang luas karena banyak menghasilkan data sekunder atau dokumentasi yang bisa digunakan pada penelitian ini. Kemudian yang ketiga, naturalitas data atau data bersifat alamiah tanpa manipulasi. Nah,
Penelitian ini itu dilakukan setelah peristiwa atau variabel bebas terjadi, sehingga peneliti tidak perlu mengatur atau memanipulasi variabel. Nah, ini itu cocok untuk situasi di mana eksperimen tidak etis atau tidak. Kemudian yang keempat itu ada temuan relevan secara nyata. Hasil penelitian mencerminkan situasi nyata lebih akurat dibandingkan eksperimen buatan. Lanjut. Kemudian kita masuk pada kekurangan penilaian ex post facto, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada keterbatasan kontrol. Nah, di keterbatasan kontrol ini ada tiga, yaitu yang pertama sulit mengontrol variabel. Nah, yang dimaksud dalam sulit mengontrol variabel ini, penelitian ekspos variabel dilakukan setelah peristiwa terjadi, sehingga memiliki kendali atas variabel-variabel yang mempengaruhi hasil. Nah, akibatnya, nanti akan sulit memastikan bahwa hanya satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Kemudian untuk yang kedua ada potensi bias. Nah, potensi bias ini memungkinkan bias dalam pengumpulan, pemilihan, atau interpretasi data. Dan misal nanti jika data yang digunakan itu berasal dari sumber sekunder atau berdasarkan informasi sekunder atau publik. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada data akademik siswa bisa jadi nanti tidak terekam. Itu karena kondisi emosional saat belajar atau siswa bisa melebih-lebihkan pengalaman mereka dalam kuis. Nah, yang ketiga yaitu ada validitas internal rendah. Nah, validitas internal rendah ini mengacu pada sejauh mana perubahan pada variabel terikat benar-benar disebabkan oleh variabel bebas. Nah, kemudian dalam ekspor faktor, banyak faktor luar yang tidak dapat dikontrol membuat validitas internal jadi rendah. Nah, lanjut ke kekurangan yang kedua, yaitu mengenai kesulitan kausalitas. Yang pertama ada sulit menentukan sebab akibat. Contoh maksud sulit menentukan sebab akibat ini yaitu misal menemukan siswa yang sering menggunakan SketchUp lebih kreatif tidak berarti bahwa SketchUp menyebabkan kreativitas meningkat, tetapi siswa yang kreatif tertarik menggunakan SketchUp. Dan yang kedua, banyak variabel tak terkontrol. Banyak variabel tak terkontrol ini bisa mempengaruhi hasil dan peneliti tidak bisa mengontrol semuanya, sehingga ini mempersebabkan peluang kesalahan dalam penaksiran data. Dan yang terakhir ada risiko hubungan kausal. Hubungan yang ditemukan antara dua variabel mungkin sebenarnya disebabkan oleh variabel tiga yang tidak teliti, sehingga hubungan itu tidak nyata atau menyesatkan. Dan mungkin dari kekurangan penelitian dan kekurangan, apa ada yang ingin ditanyakan untuk teman-teman? Kak Alin, mohon maaf saya ingin bertanya. Ya. Tadi kan dijelaskan tentang hasil penelitian yang mencerminkan situasi akurat dibanding dengan eksperimen buatan. Itu
Maksudnya gimana ya, Mbak? Oke, siap. Eh, Mungkin di slide sebelumnya Mas Anjis. Sebelumnya yang kelebihan. Nah, maksud dari temuan relevan secara nyata ini kan hasil penelitian mencerminkan situasi nyata lebih akurat dibandingkan eksperimen buatan. Nah, mungkin dalam ini itu dikarenakan tidak dibuat dalam setting laboratorium atau dengan skenario buatan. Nah, untuk penelitian expose factor ini lebih mencermati hasilnya akan bisa langsung dikaitkan kebijakan atau praktik di lapangan. Nah, untuk contohnya sendiri, itu ada misal nih, ada studi tentang hubungan antara kehadiran siswa dan prestasi akademik. Nah, ini nanti akan memberikan wawasan praktis bagi sekolah dalam mengelola absensi siswa itu sendiri. Seperti itu. Mungkin sudah eh, Terima kasih. eh, kemudian Baik, maaf teman-teman, tadi ada kendala sinyal sedikit, jadi eh, tadi keluar. Mungkin, akan saya putar ulang. Oh iya, Mas, tidak apa-apa. Ya, mungkin akan kita lanjutkan. Jadi terakhir sampai sini ya, teman-teman. iya Mas. Oke, selanjutnya kita lanjut pada contoh penerapan ex post facto. Nah, untuk contoh ini ada dua, yaitu pada bidang pendidikan dan bidang sosial. Nah, untuk pada bidang pendidikan, itu yang pertama ada pengaruh pola asuh terhadap prestasi. Kemudian yang kedua ada dampak metode pembelajaran. Dan yang ketiga efek lingkungan belajar. Nah, untuk contoh pada bidang sosial itu ada pengaruh media sosial, dampak kebijakan publik. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Anies. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke teknik analisis data. Nah, pada teknik analisis data ini terdapat dua analisis data. Yang pertama itu analisis data statistik deskriptif dan yang kedua analisis inferensial. Nah, pada analisis statistik deskriptif itu kita akan menemukan data yang berupa mean, median, modus, kemudian standar deviasi dan distribusi frekuensi. Nah, sedangkan pada analisis inferensial itu kita eh, butuh dan menggunakan uji korelasi, regresi linear, analisis jalur, kemudian SEM atau Structural Equation Modeling. Nah, pada tahapan analisis ini kita eh, menggunakan eh, akan menggunakan tiga tahapan. Yang pertama itu pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data ini kita akan memverifikasi data, mengklasifikasi data, dan tabulasi data. Kemudian kita selanjutnya itu mengolah data. Nah, data itu kita input, kita cleaning, dan kita coding.
Kemudian untuk yang terakhir itu kita menginterpretasi hasil. Nah, pada interpretasi hasil ini kita melakukan analisis statistik, pembahasan temuan, dan melakukan penarikan kesimpulan. Kemudian pada kesimpulan pada bagian kesimpulan analisis ex facto itu kita melakukan sintesis temuan penelitian. Nah, sintesis temuan penelitian itu kita merangkum seluruh hasil hasil penelitian yang telah diperoleh. Peneliti itu menyusun kembali temuan-temuan utama secara ringkas namun padat. Kemudian menghubungkan temuan-temuan tersebut eh, antara variabel bebas dan terikat, serta menjelaskan pola atau hubungan yang ditemukan. Kemudian kita menginterpretasi hasil. Nah, pada bagian ini itu menjelaskan dampak atau manfaat langsung dari temuan atau hasil penelitian terhadap praktik di lapangan, seperti pendidikan, kebijakan, manajemen, atau bidang lain yang masuk ke dalam topik penelitian tersebut. Peneliti itu menghubungkan temuan dengan situasi nyata agar bisa ditindaklanjuti. Kemudian melakukan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, pada bagian ini peneliti itu memberikan saran untuk peneliti lain di masa depan. Nah, itu bisa berupa pengembangan variabel, metode baru, ataupun dengan populasi yang berbeda. Nah, biasanya itu berdasarkan keterbatasan studi atau pertanyaan penelitian yang belum terjawab. Nah, mungkin seperti itu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya pada bagian ini? Saya ingin bertanya, Mas. Baik, Mbak. Eh, saya ingin bertanya mengenai yang tahapan interpretasi hasil. Oh ya, ini ya. Ya. Nah, di interpretasi hasil itu kan ada analisis statistik, ya kan? Nah, yang saya tanya, bagaimana cara analisis statistik pada penelitian ekspor faktor ini? Mungkin Untuk kayak langkah-langkah atau caranya gitu. baik untuk interpretasi hasil pada bagian analisis statistik itu untuk langkah-langkahnya itu eh, mungkin saya jelaskan secara singkat ya. Mungkin yang pertama itu kita mengidentifikasi jenis data. Jadi kita akan melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua itu kita menghitung statistik statistiknya. Yaitu untuk jika kita memilih kualitatif, kita itu butuh frekuensi, persentase, kemudian modus. Nah, jika kita memilih kuantitatif, kita akan menghitung mean atau rata-rata, kemudian median, modus, standar deviasi, dan juga range. Dan yang ketiga, kita siapkan hasil hitungan tersebut ke dalam tabel atau grafik. Itu dapat berupa tabel frekuensi, diagram batang, histogram, atau bentuk-bentuk yang lain. Kemudian kita menginterpretasi hasil untuk memberi gambaran karakteristik data yang kita teliti. Nah, itu tujuannya analisis statistik itu untuk menggambarkan pola, kecenderungan, kemudian sebaran data secara ringkas dan informatif. Mungkin seperti itu Mbak Alin. Apakah sudah menjawab? Sudah, Mas. Terima kasih. Jadi untuk mungkin saya kan memberikan kesimpulan ya berdasarkan apa yang saya tangkap pada bahasan kali ini. Mungkin kesimpulan pada bahasan kali ini itu penelitian ex post facto itu merupakan studi yang meneliti peristiwa setelah terjadi untuk menemukan penyebabnya tanpa manipulasi variabel. Kemudian metodenya itu meliputi identifikasi masalah, penentuan variabel, dan pengumpulan data dari sumber yang sudah ada. Kemudian desainnya itu bisa korelasional, kausal komparatif atau bukan ataupun longitudinal. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu efisien dan menggunakan data yang alami.
Kemudian untuk kelemahannya itu terletak pada keterbatasan kontrol variabel dan kesulitan mendapatkan hubungan sebab akibatnya. Nah, penelitian ini itu cocok digunakan pada bidang pendidikan, sosial, serta didukung analisis statistik untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin apakah teman-teman ingin menambahkan ataupun memberikan kesimpulan, tambahan kesimpulan gitu? Ya, ya, mungkin mau menambahkan ya, Mas, dalam penentuan variabel di penelitian ex post facto ini didasarkan pada teori hasil penelitian yang sebelumnya dan juga logika ilmiah. Karena kan dalam penelitian ini tuh tidak ada intervensi langsung dari peneliti, jadi kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini tuh bersifat asosiatif dan juga inferensial, bukan suatu kausal secara mutlak karena tidak melalui proses eksperimen. Baik, Mbak. Mungkin Mbak Alin bisa apakah ada tambahan lagi? Dari saya sudah cukup, Mas. Baik, mungkin seperti seperti ini dulu diskusi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya manfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.